بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman, saudaraku, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Yang nikmatnya, yang rahmatnya mendahului azab dan murkanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam yang begitu sempurna sehingga tidak ada apapun yang memberikan atau memberikan kebaikan bagi seorang muslim di kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Semua kebaikan itu telah diajarkan di dalam agama ini. Dan tidak ada suatu keburukan, suatu yang mengantarkan kepada kemadaratan hidup, baik dunia maupun akhirat, semuanya pun telah dijelaskan di dalam syariat ini. Inilah di antara kebaikan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan salah satu sabda Nabi SAW yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, terutama mereka yang merasa sedang kondisinya terpuruk atau sedang merasa di titik yang nadir, yang paling lemah pada kehidupan dirinya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebuah motivasi yang bukan sekedar motivasi, karena ini disampaikan oleh seorang yang di bawah bimbingan wahyu dari Allah SWT, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Fokuslah kepada apa yang bermanfaat untuk dirimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu di luar prediksi, di luar perencanaan, di luar apa yang sanggup kamu lakukan, jangan pernah kamu mengatakan, jikalau aku melakukan ini, niscaya akan menjadi begitu dan begini. Namun katakanlah, inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Dia kehendaki itu terjadi, karena jikalau dan andai kata itu membuka pekerjaannya syaitan. Subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan, menegaskan kepada kita bahwa sikap lemah itu tidak seiring dan sejalan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hatinya kepada Allah yang dengan tawakal yang benar, orang-orang yang merencanakan keberhasilan dan kesuksesan bagi hidupnya, dia sangat jauh dari sikap lemah jiwa, lemah mental, lemah yang karena dia orang yang mempelajari kelemahan dengan kelemahan. Ini adalah salah satu penyakit kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang ketika dia merasa bahwa dirinya gagal, kemudian ketemu dengan kegagalan, ketemu dengan kegagalan lagi, sehingga kemudian dia memplotting dirinya, sepertinya saya telah ditakdirkan atau diciptakan untuk jadi orang yang gagal, untuk jadi orang yang lemah. Dan ini adalah sesuatu yang salah ketika melihat kelemahan dan kegagalan dengan kacamata kelemahan. Dan memang perlu sebagai seorang manusia yang mengalami ujian-ujian berat dalam hidupnya, dia kemudian mempelajari apa penyebab kegagalan atau kelemahan yang ada pada dirinya, namun tidak dengan kacamata kelemahan. Namun dia melihat bagaimana dia mendapatkan solusi atau mendapatkan jawaban dan obat atas segala kelemahan dan kegagalan itu. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW ini
beliau menyampaikan kepada kita beberapa obat, bagaimana mengobati kelemahan yang ada pada diri kita, supaya kita tidak menjadi orang yang gagal, tidak menjadi orang yang terus lemah. Setidaknya kita memiliki kekuatan jiwa, sebagaimana yang beliau SAW ajarkan. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kiat agar kita tidak menjadi orang yang lemah adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin? Nabi SAW menyebutkan al-mu'min, orang yang beriman. Kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Semua permasalahan yang sedang kita hadapi tidaklah lebih sulit ketimbang Allah mengganti siang dengan malam, dan demikian pula sebaliknya. Dengan menerbitkan matahari dan bulan, dengan mengganti cuaca, mengganti iklim dan yang lain sebagainya. Semua masalah kita jauh lebih ringan dan jauh lebih remeh daripada itu semuanya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala dengan segala asmaul husnanya, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki, yang Maha dermawan. Dan bagaimana seseorang yang memiliki iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian ada kelemahan di dalam jiwanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa iman kepada Allah, beribadah kepadanya, mencintainya, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dengan benar, menyandarkan hati kepadanya, semuanya adalah makanan jiwa bagi seorang mukmin yang dengannya menjadi pilar kekokohan dirinya dan kekuatan dirinya. Kenapa? Karena seorang yang beriman kepada Allah, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa tidak segala sesuatunya sejalan dengan apa yang dia rencanakan. Namun apa yang ditentukan oleh Allah jauh lebih baik ketimbang apa yang dia rencanakan untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku, maka silahkan dia berprasangka seperti apa terhadapku. Dalam riwayat yang lain, fa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falah. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka seperti itulah yang akan dia dapatkan. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini setelah iman kepada Allah adalah menghargai diri sendiri, memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Seorang yang menginginkan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, maka tidak mungkin dia meng-underestimate dirinya, menganggap dirinya adalah orang yang selalu sial dan gagal, orang menjadi orang yang minder, yang rendah diri. Tidak, seorang mukmin adalah seorang yang memiliki penghargaan terhadap dirinya. Bagaimana tidak? Nabi SAW telah menyebutkan dirinya sebagai al-mu'minu al-qawi, mukmin yang kuat. Penyebutan sebagai seorang mukmin saja sebagai bentuk kepercayaan diri bagi dirinya, yang dia menyadarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang lagi ketika dia disebutkan sebagai mukmin yang kuat. Ketika dikaitkan kekuatan itu dengan keimanan, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan sekedar kekuatan fisik, tapi lebih dari itu adalah kekuatan iman, kekuatan jiwa seorang mukmin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan al-muradu bil quwwati huna azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah kekuatan jiwa, kesungguhan hati, dan fokus kepada kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat bagi seorang muslim dan mukmin adalah penyeimbang. Ketika setiap permasalahan yang kita hadapi selalu kita hanya melihat dengan cara yang dekat dan pendek, hanya urusan dunia saja, maka semua masalah itu menjadi sangat berat. Tapi tidak bagi seseorang yang tahu bahwa setiap apa yang dia lakukan di dunia ini, keberuntungan apapun ada resiko nanti di akhirat, kerugian apapun ada resikonya nanti di akhirat, ujian apapun ada balasannya nanti di akhirat. Ketika dia melihat itu semuanya dengan cara yang seperti ini, maka hidupnya menjadi balance, hidupnya menjadi seimbang. Tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang menggoyangkan keimanan, dan juga tidak mudah dijatuhkan karena beratnya ujian yang ada, karena Allah telah menjadikan dia sebagai mukmin yang kuat. Ikhwatal iman. Kemudian juga disebutkan dia sebagai khairun, lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memilih seseorang menjadi yang lebih baik, siapa yang tidak berharap untuk menjadi yang lebih baik atau menjadi yang terbaik? Terlebih lagi bukan cuma terbaik dengan yang waktunya cuma sementara. Terbaik hanya di mata si fulan atau si fulan,
terbaik di mata pejabat atau terbaik di mata masyarakat tertentu di waktu tertentu, tapi ini adalah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak berharap untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah? Dan tidak cukup sampai di sana. Khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berharap untuk dicintai oleh Allah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala kebaikan bagi hamba tersebut. Dan ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, maka walaupun dia mengalami ujian-ujian berat, dia menyadari bahwa ujian-ujian berat yang dia jalani itu adalah sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena Allah jika menguji seorang hamba, Allah ingin mengupgrade hamba tersebut, menaikkan kelasnya. Karena tidak akan mungkin ada naik kelas tanpa ujian. Maka dia harus menjalani proses ujian ini untuk membuktikan bahwa dia memang layak untuk dinaikkan. Dan ikhwatal iman, terkadang orang berpikir, ya Ustaz, tapi bukankah tadi disebutkan sebagai mukmin yang kuat, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Namun bagaimana jika kita merasa kami tidak sekuat itu? Kami merasa mukmin yang lemah. Bagaimana jika demikian? Nabi SAW menyampaikan wa fi kullin khairun. Dua-duanya adalah baik. Keberadaan kita, keberadaan Anda sebagai seorang mukmin, walaupun dalam status, dalam kondisi mukmin yang lemah adalah baik, karena adanya iman di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah makhluk terbaik. Makhluk yang terbaik. Nabi SAW menyebutkan bahwa keberadaan iman di dalam diri kita adalah adanya kebaikan yang seharusnya terus menjaga diri kita. Dan juga memotivasi setiap yang merasa imannya masih rendah dan lemah, sampai kapan mau terus di sana? Sampai kapan di status yang rendah dan lemah? Ketika kita bisa memiliki kemampuan atau kemauan atau kemungkinan untuk menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih kuat, yang otomatis maka dia menjadi lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kepercayaan kepada diri sendiri, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fokus kepada apa yang bermanfaat. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Fokuslah kamu kepada yang bermanfaat untuk dirimu. Ini adalah kunci sukses dunia akhirat. Kunci sukses dunia akhirat adalah fokus terhadap apa yang menjadi manfaat bagi kehidupan seseorang. Bagi kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita seringkali melihat atau merasakan kegagalan yang kita alami adalah karena sebab kurang fokusnya kita mencari sesuatu. Baik anak-anak kita yang sekolah atau kita ketika sekolah atau kuliah atau di dalam pekerjaan kita. Seringkali kita menghabiskan waktu kita tidak fokus kepada apa yang manfaat. Seringkali 8 jam kerja kita hanya mungkin efektifnya 1 atau 2 jam saja. Lebihnya hanya untuk browsing sana kemari, buka email, buka ini dan itu dan yang lain sebagainya. Yang menyebabkan waktu kita habis terhamburkan untuk hal-hal yang tidak fokus. Namun ketika seseorang fokus, mungkin bisa jadi efektivitas kerja dia dalam 8 jam kerja cukup dengan 3 jam fokus saja dia mendapatkan banyak hasil yang luar biasa. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika urusan dunia dengan tidak fokus menyebabkan seorang tidak berhasil dan mengalami kegagalan, bagaimana dengan akhirat? Akhirat pun butuh fokus. Dan kita fokusnya berapa proporsi yang sepantasnya, seberapa lama kita tinggal di tempat tersebut. Ketika Anda melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri, Anda harus transit di satu tempat tertentu. Hanyalah orang yang kurang akal ketika dia memikirkan bekal di tempat transitnya lebih banyak ketimbang tujuan akhirnya. Kita tahu tujuan akhir kita adalah akhirat. Bagaimana kita memikirkan bekal kita di tempat transit ini di dunia jauh lebih banyak, jauh lebih kita pikirkan yang membuat kita siang dan malam kita seperti sama, banting tulang dan lain sebagainya. Namun lupa dengan bekal tempat yang kita bakal jauh lebih lama tinggal di sana. Subhanallah. Maka akhirat pun butuh fokus. Sebagaimana sabda Nabi SAW ini, fokuslah kepada apa yang bermanfaat itu. Karena kita membutuhkan manfaat dunia
dan manfaat akhirat, maka dua-duanya pun membutuhkan fokus kita. Urusan dunia kita butuh fokus, demikian pula dengan urusan akhirat. Ketika seseorang dia fokus terhadap apa yang dia cari, maka jalan-jalan kemudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, akan kami bukakan jalan kemudahan untuk dia. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah iman kepada Allah, setelah memberikan penghargaan kepada diri sendiri, setelah fokus kepada apa yang bermanfaat, kemudian yang keempat, yaitu wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Seringkali kegagalan yang sering terjadi kepada diri kita karena kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih menyandarkan kepada effort kita, kepada planning kita, perencanaan kita, strategi kita. Sayanya, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di setiap rakaat kita selalu diingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu untuk mengingatkan kita, untuk ibadah saja tanpa pertolongan Allah nggak bakal bisa kita beribadah. Jika Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini, tidak akan ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Jika Allah tidak memberikan kekuatan dan kemampuan, tidak akan mungkin kita berjalan. Diberi demam saja mungkin kita tidak hadir di tempat kerja ini atau di masjid ini. Ini salah satu contoh, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun effort yang telah kita perbuat, jika tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah terjadi. Itulah hikmah dan rahasia kenapa ketika di akhir sholat atau selesai sholat kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa mensyukurimu, untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Zikir tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Mensyukuri nikmat Allah tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Dan kita sangat butuh pertolongan Allah, terutama di saat kita lemah. Terutama di saat kita kegagalan demi kegagalan terus terjadi pada diri kita. Di saat itu kita butuh sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat. Yang tidak ada sandaran yang lebih kuat melebihi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Al-Qawi, yang maha kuat, yang maha perkasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, betapa sering Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa. Yang doa-doa itu memberikan kekuatan bagi seseorang, yang menghilangkan segala sifat-sifat dan sikap-sikap lemah yang ada pada diri seseorang. Di antara doa yang sering kali kita dengar, mungkin sebagian besar kita menghafalnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, betapa seringnya saya mendengar. Ini betapa seringnya, artinya sangat sering. Berulang-ulang Nabi SAW membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan, kesedihan, kemudian sikap lemah, malas, bakhil atau kikir, sifat pengecut, dikuasai oleh hutang, terbelit hutang, dan diintimidasi oleh orang. Bukankah ini masalah sebagian besar yang kita hidup di zaman ini? Kegalauan, kesedihan, lemah, malas, kikir, pengecut, takut menghadapi kenyataan, dibelit oleh hutang, diintimidasi oleh orang. Ini masalah sebagian besar manusia di zaman ini. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Dan ini semuanya akibat dosa. Dijelaskan oleh para ulama, segala sifat dan sikap ini, kenapa seseorang itu terjadi kegalauan, kesedihan, lemah, malas, kikir, menjadi pengecut, terbelit hutang, diintimidasi oleh orang, karena dosa-dosanya. Itu diingatkan oleh Nabi SAW, diingatkan oleh para ulama supaya kita introspeksi dan menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah jangan lemah. Ini untuk penegasan dari semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, bahwa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua yang beliau sampaikan tentang keimanan, tentang kepercayaan diri kepada
diri sendiri yang telah Allah berikan kepada dia. Karena manusia ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika dia dipilih menjadi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia fokus kepada apa yang bermanfaat bagi dirinya. Fokus kepada apa yang bermanfaat terhadap kehidupannya dunia maupun akhirat, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar, tawakal. Dan ini yang diantara penyeimbang kesuksesan bagi diri seseorang. Dan kemudian jangan lemah, jangan mudah kendur karena banyaknya atau adanya ujian-ujian. Karena jangan pernah mimpi, jangan pernah berharap kita mendapati perjalanan hidup ini mulus semuanya tanpa ada cobaan. Sedangkan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Memang hidup ini untuk menjalani ujian. Namun ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menyaring kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, terbaik sikapnya. Ujian itu dihadapi oleh siapapun. Ada yang ketika menghadapi ujian dia lari dari kenyataan ujian itu, dia lepas tanggung jawab. Ini orang yang bukan yang terbaik. Orang yang terbaik adalah ketika dia tahu dia sedang diuji, dia menghadapi ujian, dia hadapi ujian itu, dia hadapi resikonya, apa yang harus dia hadapi. Manis pahitnya dia tanggung itu semuanya dengan bertanggung jawab. Itu yang ingin dilihat oleh Allah. Karena ujian, karena hidup ini semuanya dengan ujian, dengan macam-macam apa yang kita hadapi. Namun yang Allah ingin lihat dari apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi ujian itu. Ketika diberi ujian kebaikan, bersyukur tidak kepada Allah ketika di saat-saat yang di atas. Dan ketika sedang di bawah, sedang terpuruk, apakah dia bersabar? Apakah dia tetap menjadi hamba Allah atau malah menjadi orang-orang yang lemah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah jauh dari sikap dan sifat lemah. Kemudian yang keenam, yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Nabi SAW menyampaikan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan pernah kamu mengatakan jikalau saya berbuat ini, saya bakal begini dan begitu. Dalam riwayat yang lain disebut fa in ghalabaka syai'un, jika kamu dikuasai oleh sesuatu, artinya di luar prediksi yang kamu harapkan. Ketika semua upaya telah kamu lakukan, fokusmu dapat, kamu telah fokus dengan baik, meminta pertolongan kepada Allah pun telah kamu lakukan, dan kamu tidak pernah kendur dengan semua ikhtiar yang kamu lakukan, jangan pernah lemah. Maka jangan pernah menyalahkan diri sendiri ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Dan bagaimana kita menghadapi kenyataan itu? Siapa yang harus disalahkan? Apa sikap yang harus dipilih ketika kita terjadi sesuatu di luar rencana yang kita harapkan? Maka diajarkan oleh Nabi SAW yang ke-7 yang berikutnya, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Ketika seorang itu bertanya-tanya di saat dia mengalami kelemahan, ketika dia gagal berkali-kali, dia bertanya kepada dirinya, saya sudah melakukan ini semuanya. Saya sudah melakukan semua effort yang semestinya dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Tapi kenapa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Bukankah kita mampu untuk membuat perencanaan untuk diri kita sendiri? Bukankah kita yang berkuasa untuk menentukan nasib dan takdir diri kita sendiri? Tapi kenapa kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan, kita impikan, kita rencanakan? Orang-orang yang fokusnya hanya materialis, dia tidak akan bisa menjawab ini semuanya. Yang fokusnya hanya dunia, dia tidak akan bisa menjawab itu semuanya. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada kita, qul, tapi katakanlah, qaddarallah, ma syaa fa'al. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditentukan olehnya, apa yang dia kehendaki, itu yang terjadi. Boleh kita menginginkan sesuatu, boleh Anda menginginkan sesuatu, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah adalah baik, adalah selalu baik bagi seorang hamba. Ikhwatal iman, mustahil Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu takdir walaupun sepahit apapun itu tanpa ada hikmah di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma tasyauna illa yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Tidaklah engkau menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana. Ketetapan-ketetapan Allah di situ semuanya terjadi atas ilmunya Allah
dan atas kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketentuan Allah di situ ada ilmunya Allah, ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian hikmah itu kita sadari, terkadang banyak hal tidak kita ketahui. Namun di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita telah berusaha dengan secara maksimal, kita telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sepenuhnya. Semua perintahnya kita jalani, semua larangannya kita jauhi. Kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hasil tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, jangan pernah salahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan A, B, dan C dan yang lain sebagainya. Itulah Nabi SAW menyebutkan ini takdir Allah. Ada hikmah besar di balik itu. Dan Nabi SAW menutup dengan sabdanya dengan mengatakan, karena kata jikalau, andai kata, itu membuka pekerjaan syaitan. Karena jikalau ada kata itu akan membuat kita menyalahkan sana dan sini. Jikalau pimpinannya kemarin bukan fulan, jikalau kita tidak ada proyek ini, jikalau partner saya bukan ini, jikalau saya tidak sekolah di situ, jikalau saya tidak bekerja di sini, dan terus demikian. Dan akan membuat lemah, tambah lemah, dan dirundung kesedihan dan demi kesedihan. Dan itu jauh dari sikap dan sifat seorang mukmin. Maka dari sini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika bisa kita rangkum apa kunci-kunci kekuatan yang dengannya seorang mukmin menjadi mukmin yang kuat, jauh dari segala sikap lemah, kalah, terutama lemah jiwa dan lemah mental. Karena ini harus ada di dalam jiwa kita, terutama kita sebagai seorang mukmin bangsa Indonesia, ya, dengan semangat kita sebagaimana yang selalu dilakukan di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang seringkali kita sibuk membangun badan, lupa akan jiwa, ya, sehingga yang terjadi di negeri ini adalah masyarakat generasi muda yang mentalnya, yang jiwanya adalah generasi stroberi katanya, ya, generasi stroberi, mudah berbuah, mudah rusak. Tapi kita seorang mukmin tidak boleh menjadi seorang generasi stroberi, tidak boleh menjadi orang-orang dewasa stroberi, tidak boleh menjadi orang-orang tua stroberi, ya, orang-orang yang kuat. Dan seorang mukmin telah diberi sifat-sifat kekuatan bagi dirinya. Di antaranya, jika kita merangkum 5 hal tersebut, ada 5 hal yang harus kita miliki, yang dengannya seorang mukmin itu menjadi mukmin yang kuat, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghargai diri sendiri, fokus dan sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir. 5 hal ini membuat seorang mukmin menjadi mukmin yang kuat. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum.